Assalamualaikum guys, masih bersama Kang Alfat ya, masuk lagi sebuah HP Samsung A12 ya, kendala layar pecah ya gara-gara terjatuh katanya ya. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Pertama ya, ambil dulu SIM cardnya ya, kemudian gunakan kuku ya. Nah, pelan-pelan guys, nanti kalau tidak pelan-pelan bisa sempal ya. Backdoornya, oke. Kalau kesulitan gunakan alat seperti ini ya guys, kalau Anda punya di rumah. Jadi kalau mau ganti LCD itu nggak perlu alat yang aneh-aneh ya. Pakai kuku juga bisa kalau kukunya kuat sih. Tapi ini saya menggunakan sebuah opening tool ya, karena agak susah juga ya Samsung ya. Tapi harus wajib pelan-pelan karena kalau apalagi HP-HP yang lama itu eh, ininya sudah rapuh ya, biasanya rawan sempal. Sempal itu apa sih? Ya gitu deh pokoknya ya, nanti bisa retak ya. Ini ternyata cukup sulit ya, karena HP Samsung ini memang kualitas backdoornya cukup bagus ya, Samsung A12. Oke, oke, ini pelan-pelan masih pakai opening tool. Ini sudah terbuka sebenarnya, cuma agak alut ya. Oke, nah ini dia ya. Awas, hati-hati di situ, di sebelah tombol power ada fingerprint ya, pelan-pelan jangan sampai sobek ya. Langkah selanjutnya yaitu kita membuka tutup ya pada bagian mesinnya ya, cover mesin ini kita buka ya. Jadi kalau mau ganti LCD wajib membuka cover mesinnya karena soket baterai dan soket LCD berada di sini ya. Nah ya, nih buka semua. Oke, setelah dibuka, langkah pertama kita cabut dulu nanti yang powernya ya, supaya tidak terjadi konslet ya. Paling aman itu kita memang mencopot uh, ini ya, fleksibel baterai dulu ya. Kemudian baru nanti yang fleksibel LCD ya kan. Oke, kemudian yang bawah juga harus kita buka ya, karena di situ juga ada soket ya, yang dari LCD ke uh, soket cas ya di situ. Jadi satu ya, fleksibel itu nanti juga digunakan untuk fleksibel cas ya, untuk Samsung tipe A12 yang menjadi satu, makanya agak repot ketika terjadi masalah. Nah ini ya dibuka. Oke, pelan-pelan saja ya, ingat pelan-pelan, hati-hati ya. Nah, setelah terbuka kita buka soket yang ada di bawah itu ya. Oke, ini soket yang menuju soket LCD. Kemudian karena ini sudah rusak, saya siasat saja seperti ini ya. Kalau Anda nggak punya alat seperti ini, Anda bisa menggunakan bekas, apa itu namanya, bekas tempered glass ya, yang plastiknya atau mikanya itu bisa juga ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Ini pelan-pelan, jangan terlalu dalam karena kalau terlalu dalam nanti bisa merusak LCD yang lama. Tapi ini sudah rusak ya, jadi walaupun rusak pun nggak masalah karena ini sudah saya belikan dengan LCD yang baru ya. Harus sabar sedikit-sedikit ya, seperti itu. Untuk menghindari sobek fleksibel pada area bawah lebih baik nggak usah ya. Jadi kita kalau kanan kiri kemudian atas sudah kita seset, tinggal kita buka dari atas ya. Oke, seperti ini. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah ini walaupun sudah rusak memang sengaja saya mencoba pelan-pelan supaya apa ya, ya tidak pecah lah, nggak masalah ya. Hitung-hitung untuk koleksi di rumah ya. Nah, seperti sudah terbuka, oke. Sip. Oh, ternyata ini ya, ini belum saya buka yang soket yang menuju ke mainboardnya ini ya, mesinnya. Oh, ternyata ini ada jumperan guys ya. Jadi ini berarti
soket yang ada di mainboard biasanya ini rusak, nggak bisa dicas. Ada 2 jumper di situ. Ternyata pernah diservis ini guys. Jadi di jumper langsung ya, dari fleksibel LCD di jumper yang bagian powernya ya, di jumper langsung ke mainboardnya ya. Oke, nanti berarti saya juga akan menjumpernya juga nanti ya. Tapi kemungkinan saya biasanya menjumper dari ini sih, dari papan chargernya. Saya jarang menjumper ini ya, dari fleksibel. Oke ya. Oke, ini setelah terbuka tadi ya. Kemudian kita pasang yang LCD baru ya. Ini sebelum saya lem ya guys, jadi baru saya coba dulu ya. Oke, karena tombol powernya di sini saya menggunakan test point ya, test point untuk menyalakan. Ya, kita uji coba dulu ya sebelum dilem. Ingat, sebelum dilem wajib untuk menguji coba apakah LCD yang kita beli itu normal atau tidak ya, karena beberapa toko itu hanya memberikan garansi ya ketika LCD tersebut belum terpasang atau terkena lem ya. Kalau sudah terkena lem maka garansi gugur ya. Seperti ini cara nyobanya ya, icon ditarik-tarik. Seperti ini kita geser-geser, kemudian kita lihat ada apa namanya tombelnya atau tidak ya kan. Nah, ya seperti itu ya. Setelah dirasa cukup, nah, maka LCD nanti baru siap untuk digunakan. Jangan sampai belum kamu coba, kemudian langsung kamu lem ya. Kemudian ternyata nggak bisa, baru komplain ke tokonya ya, pasti nggak mau ya, pasti nggak mau ya. Tuh ya. Oke, setelah dirasa berhasil kita matikan ya, bisa lewat sini ya. Ada test point di situ, itu adalah untuk mematikan dan menyalakan HP-nya. Oke, ternyata normal ya setelah saya cek. Yang paling penting di sini adalah membersihkan sisa-sisa lem ya. Ini saya lihat memang agak keras ya. Untuk teknisi yang dulu entah pakai lem apa tapi keras sekali. Ini agak sedikit susah membersihkannya ya kan. Kadang itu ada memang pakai lem Alteco. Jangan sampai ya guys ya. Jadi harus pakai lem khusus ya untuk LCD. Karena kalau nggak pakai Alteco itu nanti ribet nanti ya. Kalau servis seperti ini ya, yang repot ya yang tukang selanjutnya seperti saya, tapi nggak masalah ya guys. Jadi kunci dari presisinya LCD itu adalah tingkat kebersihan dari framenya yang kita bersihkan. Oke, lanjut. Setelah itu ini ada solasinya ya, solatifnya harus kita pasang ya supaya nanti lebih presisi ya. Nah seperti ini ya. Kadang ada yang nggak dibuka ya nggak masalah. Kalau saya sih sering saya buka supaya nanti lebih presisi ya. Kemudian gunakan lem ya secukupnya ya. Ingat secukupnya, jangan terlalu banyak. Perlu diperhatikan untuk yang paling atas itu yang bagian sensornya itu jangan, kalau saya sih saya hindari karena sering ini ya saya lihat teknisi itu pada bagian sensor ditutup sama ini ya, sama lemnya. Jadi ketika nanti selesai ini sensornya nggak jalan ya. Lebih amannya sih saya lewati ya yang bagian atas sensor itu ya. Oke, pelan-pelan saja ya. Ingat, jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti bisa masuk ke LCD dan bisa menyebabkan LCD-nya jadi berwarna kuning ya. Ini kadang yang teknisi-teknisi awal-awal atau coba-coba ini bahaya ya. Oke, setelah itu kita tunggu sebentar ya. Nah, barulah. Oh iya, saya sering pakai yang merek OG ini sih karena sering anti gagal sih. Saya pernah kedatangan pasien bawa LCD sendiri, merek yang lain yang murah-murah itu baru beberapa hari sudah joget-joget LCD-nya ya. Kalau OG ini sudah teruji sih. Jadi sudah banyak yang pakai ya, teknisi-teknisi itu sering pakai ya yang LCD OG ya. Ada juga yang Meto juga ada, tapi saya sering sering pakai yang OG. Seperti ini ya. Jadi harus dipaskan dulu ya atas bawahnya, tekan-tekan sedikit pelan-pelan saja. Kemudian kadang ada sisa lem yang di pinggir-pinggir itu dibersihkan dengan ini adalah
tisu ya, tisu kompor yang saya basahi dengan cairan pembersih kaca ya, supaya tidak belepotan ya. Kadang kan kalau belepotan kan bisa dikomplain nanti ya sama ininya, orangnya, kok belepotan gini sih. Ini ya caranya seperti itu. Jadi sebelum lem mengering dibersihkan dulu ya. Ada yang sebagian menggunakan bensin atau thinner, ada juga sih. Kalau saya pakai cukup pakai cairan bersih kaca. Oke, setelah itu langkah terakhir yaitu kita supaya nggak goyang-goyang atau apa namanya ya, nggak renggang ya. Saya menggunakan karet gelang ya. Ingat jangan banyak-banyak ya. Kemudian kalau bisa karetnya dilonggarkan dulu ya, ditarik dulu biar nggak terlalu kencang ya. Nah, biasanya saya yang atas bawah itu saya kasih dua ya, kali ini saya kasih dua saja karena saya lihat memang sudah presisi sih sebenarnya sih. Jadi sudah sangat rapat sekali. Ya, ini hanya untuk apa ya? Untuk menyempurnakan saja lah. Kalau Anda suka pakai yang apa? Solasi bening juga bisa sih, tapi saya sih lebih suka pakai ini sih, lebih praktis, lebih cepat ya kan. Gitu ya kan. Ini yang atas satu, kemudian karetnya dilonggarkan dulu ya, ini sering ya saya longgarkan dulu baru saya ikatkan ke ya, supaya tidak terlalu kencang ya. Karena kalau terlalu kencang terkadang nanti terjadi apa namanya ini ya, ya seperti ini jadinya. Jadi apa warna bercak putih kadang ya karena tekannya terlalu berat. Oke, setelah saya tunggu 1 jam kemudian saya lepas. Nah, ini ya. Kemudian langsung memasang tutup mesinnya. Sebelumnya itu ya ada solasi kertas itu saya jumper ya, yang tadinya awalnya fleksibel ke mainboardnya atau ke mesinnya, itu saya jumper dari papan cas ke langsung ke mesinnya ya. Jadi fleksibel dari LCD-nya aman ya. Ini ya, seperti itu. Nah, ini proses yang terakhir ya, pemasangan tutup yang bawah ya. Tracking ya, pelan-pelan saja, santai, yang penting jadi ya. Intinya itu sih harus hati-hati ya, apalagi pemula. Jadi Anda-Anda yang di rumah yang mau ganti sendiri, mengganti LCD itu bukan hal yang sulit ya. Sekarang itu semuanya serba mudah ya. Apalagi LCD sekarang dijual bebas ya, kita bebas membeli. Tapi syaratnya harus hati-hati loh ya. Kalau memang Anda nggak mampu atau nggak bisa ya sudah ya pasrah sama tukang servis saja. Banyak kok di sini yang sama Kang Alfat itu bawa LCD sendiri, beli sendiri ya. Ya kita kasih jasa lah. Nggak mahal sih, hanya 50-an. 50.000 sudah jadi. Tapi nggak ada garansi ya. Kalau seperti ini kan kita garansi kalau dari teknisi karena kita yang pasang ya. Karena kemarin juga saya pernah juga beli LCD mati ya. Nah, akhirnya juga kembali juga kan ya. Saya retur kemudian kalau itu dari yang punya kan repot juga ya. Masa kita yang nanggung kalau itu kalau ada kerusakan ya. Pelan-pelan saja seperti ini ya. Ini Samsung A12 ya. LCD-nya merek OG, sangat presisi sekali ya, sangat presisi sekali ya. Oke, setelah terpasang sempurna, kemudian oke ya, ini SIM-nya tak pasang sekalian saja ya. Oke. Nah, setelah selesai, ayo kita coba bagaimana. Oke ya, langsung nyala ya kan. Baru lapisannya kita copot ya. Kalau bisa memang untuk lapisan plastiknya itu kita copot di akhir saja ya, karena kalau pengalaman itu terkadang lemnya itu kalau meluber ke tengah itu agak repot juga nanti. Kalau masih terpasang kan
bersih ya, jadi LC-nya bersih ya kan. Oh ya kan, tidak ada kebocoran karena sangat presis sekali ya. Intinya tadi ya, frame-nya harus dibersihkan dengan baik-baik. Oke, oke, ya normal semua. Oke, terima kasih ya guys. Oh ya, ini saya coba dulu. Oke, sudahnya masuk ya untuk jasnya ya. Berarti jumperannya juga berhasil. Oke, terima kasih.